Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Darusna. Saya dosen dari program studi ilmu keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yang sekaligus juga menjadi penanggung jawab dari mata kuliah tersebut, yaitu mata kuliah keperawatan dewasa, sistem endokrin, pencernaan, perkemian, dan imunologi. Mata kuliah ini diampu mahasiswa pada semester 5 dengan kode mata kuliah yaitu 0210425412. Terdiri dari 4 SKS, 3 SKS teori, dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini mempunyai deskripsi yaitu adalah keperawatan dewasa, sistem endokrin, pencernaan, perkemian, dan imunologi adalah mata ajar yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemian, pemberian asuhan keperawatan pada kasus gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemian berdasarkan proses keperawatan dengan mengaplikasikan ilmu biomedik seperti biologi, histologi, biokimia, anatomi, fisiologi, patofisiologi, dan ilmu keperawatan medikamen. Kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini yang pertama adalah merumuskan dan mempraktekkan asuhan keperawatan pada gangguan sistem endokrin dengan nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, menguraikan dan mempraktekkan asuhan keperawatan pada gangguan sistem perkemian dengan nilai-nilai Islam dan kemuhammadiyahan sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Yang ketiga, menguraikan dan mempraktekkan asuhan keperawatan pada gangguan sistem imunologi dengan nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan sesuai Al-Quran dan Hadis. Yang keempat, merumuskan dan mempraktekkan asuhan keperawatan pada gangguan sistem pencernaan dengan nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan sesuai Al-Quran dan Hadis. Dan yang terakhir, mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah sistem endokrin, pencernaan, perkemian, dan imunologi. Materi pembelajaran kuliah pada mata kuliah ini ada 14 ya. Yang pertama terkait dengan askep pada pasien diabetes mellitus, askep pada pasien appendicitis, askep pada CA kolorektal, askep pada ileus paralitik, askep pada kolelitiasis, askep pada gangguan tiroid, askep pada rematik, askep SLE, BPH, CA prostat, askep pada gagal ginjal kronik, askep pada gastritis, perioperatif, dan yang terakhir adalah askep pada pasien hepatitis dan sirosis hepatitis. Selain aktivitas kuliah, mata kuliah ini juga ada praktikum, yaitu 1 SKS praktikum, dan beberapa praktikum yang ada di mata kuliah ini adalah yang pertama perawatan luka dengan modern dressing, lalu pemeriksaan neuropati, pemberian injeksi insulin dan pemeriksaan GDS, pemasangan NGT atau nasogastric tube, perawatan pada kolostomi, tindakan enema, pemasangan kateter urin, irigasi bladder, dan bladder. Selanjutnya, proses pembelajaran pada mata kuliah ini menganut prinsip DIA. D, delivery, yaitu penyampaian materi ke mahasiswa, dan I adalah interaktif, yaitu adanya interaksi antara mahasiswa dengan dosen. Yang terakhir adalah A, assessment, adanya penugasan atau pengukuran kemampuan mahasiswa yang dilakukan secara objektif. Untuk metode pembelajaran sendiri, kaitannya dengan delivery, mata kuliah ini disampaikan dalam berbagai macam metode. Yang pertama adalah kuliah yang terkait dengan ceramah dan diskusi. Selanjutnya juga ada kasus tutorial yang merupakan penerapan dari PBL ataupun problem based learning. Mahasiswa diberikan kasus lalu diminta untuk memecahkan kasus tersebut. Yang ketiga adalah presentasi jurnal yang dimana mahasiswa diminta untuk mencari intervensi keperawatan terkini sesuai dengan topik yang sudah dibagikan oleh kelompok. Selanjutnya ada PJBL, Project Based Learning. Mahasiswa diminta membuat project untuk aplikasi dalam pemberian intervensi keperawatan pada pasien. Dan yang terakhir adalah praktikum atau skill lab, yang mana evaluasinya dalam bentuk OSJE. Untuk interaksi antara dosen dan mahasiswa dilaksanakan dengan cara langsung melalui kuliah ataupun diskusi.
ketika diskusi di perkuliahan. Yang kedua, ketika praktikum, mahasiswa setelah penjelasan dari dosen diminta untuk melaksanakan praktikum mandiri sendiri-sendiri, dan wajib setiap mahasiswa untuk mencoba. Yang selanjutnya adalah konsultasi PJBL. PJBL ini selain dikonsultasikan, nanti juga dipresentasikan di hadapan dosen. Lalu ada analisis jurnal, ini juga nanti dikonsultasikan dan juga dipresentasikan ketika jadwal yang sudah ditentukan. Yang terakhir adalah kasus tutorial, di mana di sini ada interaksi dosen dengan mahasiswa dalam kaitannya berdiskusi, merumuskan problem solving untuk mengatasi masalah yang sudah dibagikan. Untuk penilaian tersendiri, ada beberapa penilaian pada mata kuliah ini. Yang pertama adalah UTS dan UAS, lalu tutorial, ada penilaian secara performa ketika diskusi, ada rubrik penilaiannya. Yang ketiga Pressjur, penilaiannya baik itu berdasarkan saat konsultasi maupun presentasi. PJBL, penilaiannya saat konsultasi dan juga ketika hasil dan juga ketika presentasi hasil PJBL. Lalu OSCE untuk menilai skill lab-nya ataupun praktikum. Dan yang terakhir ada pre-test dan post-test sebelum dan sesudah praktikum dilaksanakan. Baik, itu penjelasan dari mata kuliah KD EPPI yang saya ampu dan juga sekaligus menjadi penanggung jawab mata kuliah tersebut. Untuk selanjutnya, silakan menyaksikan video pembelajaran salah satu aktivitas dari KD EPPI, yaitu praktikum pemasangan kateter. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kita semuanya ya. Jadi sesuai dengan jadwal ya, dan sesuai dengan di RPS ya, hari ini kita akan praktek ya, praktikum pemasangan kateter ya, di mana pemasangan kateter ini adalah salah satu tindakan yang juga sering dilakukan oleh perawat. Nah, ada yang sudah tahu apa itu kateter? Ya, apa? Saluran atau selang ya, selang. Di mana dipasangnya? Sistem pernafasan. Biasanya untuk apa pasien kateter ini? Indikasinya atau pasien mau operasi. Kenapa pasien mau operasi kok dipasang kateter? Bagus jalan operasi. Atau ketika di operasi itu biasanya pasiennya tidak sadar ya, sehingga perlu dipasang kateter biar kalau kencing dan selain pasien mau operasi apa lagi? Pasien stroke yang tidak bergerak ya, biar tidak, atau gangguan mobilisasi biar tidak bolak-balik ke kamar. Terus apa lagi? Yang karena perkemian apa? Retensi urin atau inkontinensia. Kalau retensi urin itu apa? Urin yang tidak bisa keluar. Kalau yang tidak bisa dikontrol itu inkontinensia ya. Nah, tapi pemasangan kateter ini juga ada risikonya. Apa risikonya? Infeksi. Itulah mengapa nanti pemasangannya harus dalam kondisi steril. Kateter ini yang karena cabangnya hanya dua, namanya two-way Foley kateter ya. Kalau Anda bingung namanya apa, ada di wadah ya, tidak usah nyari di atas, tinggal di wadah. Ini untuk dewasa biasanya berwarna hijau ya. Terus di sini nanti steril ya. Lalu di sini ada ukuran dan juga jumlah cairan yang bisa dimasukkan ya. Urobek ya, ini alatnya. Oke, kateter dan ya. Terus juga ada set steril. Baik, kita mulai. Untuk tindakan awalnya adalah komunikasi dengan pasien ya. Permisi Pak. Ya. Saya akan ngomong dengan pasien laki-laki, meskipun nanti saya jelaskan antara laki-laki dan perempuan ya, ada tindakan. Ya. Permisi Pak, perkenalkan saya perawat X. Saya akan melakukan tindakan pemasangan kateter yang bertujuan untuk membantu pengeluaran urin cepat ya, karena Bapak sudah 2 hari ini tidak bisa kencing ya, jadi lekas. Nanti prosedur singkatnya adalah saya akan masukkan selang ke lubang kencing Bapak, rasanya agak kurang nyaman, waktunya kurang lebih 5-7 menit, maka Bapak bisa.
Ketika bersedia kita siapkan alat, ya. Kita fokus pada apa dulu? Setelah pasien setuju, yang pertama adalah cuci tangan menggunakan hand spray, ya. Ya, lalu menggunakan hand spray. Oke, yang pertama kita adalah mengeluarkan, ya. Selama ada cuci pakai cuci, kalau tidak ada langsung kita ingat kalau laki-laki dari dalam keluar, lalu dari dalam keluar, baru setelah itu pangkalnya. Pangkalnya ini bisa gini ya. Jadi yang paling penting ini dulu sampai kulitnya, baru pangkalnya. Nah, kalau perempuan, ya kita ambil berapa kalau perempuan? 5. Seperti ini tadi ya. Sama bagikan, satunya membuka. Dari klitoris sampai ke A. Setelah selesai, baru kita persiapkan untuk pemasangan katet. Pensunnya? Ya, yang sekarang ini? Bersih. Dibuang atau dipakai? Oh, habis megang-megang kotor ya. Jadi kita menyiapkan dalam kondisi tanpa hands. Ada berapa hal yang harus kita siapkan? Ya, yang pertama adalah ambil kasihkan. Ini yang pertama. Yang pertama ini ya. Yang kedua adalah kita siapkan, ini tidak berurutan, bebas ya. Yang kedua adalah kateternya. Kita sambungkan dengan porosnya. Ini ya, kita buka karena kita masih belum pakai enzim steril, jadi harus hati-hati ya. Buka ini ya, jaga kesterilan. Dengan rope tanpa memegang yang bagian dan karena masih steril. Pastikan ini terkunci ya. Kita siapkan di tempat yang nyaman ya. Kita setelah selesai ada 2 ya. Ini sudah, itu sudah. Lalu gel ya. Gel kita siapkan di kasa. Kenapa harus kita siapkan sebelumnya? Karena nanti kalau sudah steril kita tidak bisa memegang gel. Ya, meneteskannya atau menaruhnya jangan terlalu dekat, nanti konsum. Ya. Kita jaga supaya instrumen steril itu tetap steril. 3 sudah ya, gel, NaCl, lalu kateter. Plaster ini bisa Anda nanti atau sekarang, tidak terlalu krusial ya, karena nanti ketika on pun juga masih bisa. Untuk ingat ya. Ya, saya pakai spoon steril ya. Ya, cepat saja. Steril. Saya akan contohkan yang laki-laki ya, karena patternnya lebih bagus, jadi biar kelihatan nanti. Yang pertama kita ambil apa? Dubur. Ini ya, duduk. Anda biasanya bawa hawa nafsu karena kateter, pegang kateter. Padahal harusnya duduk. Ya, kita ambil di kolom, kita pasang. Jangan sampai salah pasang ya. Pas. Ini nggak bisa tidur sih ya. Tadi berdiri ya. Oke, selanjutnya baru ambil gel. Kateternya, gelnya nanti ya. Kita ambil kateter dengan cara hati-hati ya. Kalau ini susah, kita bisa minta bantuan pinset ya untuk membantu membukakan. Intinya jangan sampai tarik dulu plastiknya biar ikut, jangan salah ya, langsung kita buang. Lalu kita
gulung ya, harus diikat. Ini biar jatuh nggak apa-apa. Ya, meskipun gulung nggak apa-apa, nanti bisa. Kita ambil gel. Ya. Gelnya cukup dioleskan di ujungnya aja. Ya. Terus setelah itu kita masuk, dipegang ya, dipegang. Kalau perempuan, ibu. Ini komunikasi penting karena ada yang pernah dipasang kateter? Belum ya, dari sana nggak usah ya. Misi Pak, ini akan saya masukkan kateternya, rasanya agak kurang nyaman, sakit, ya. Mau tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan sampai kapan? Nah, karena retensi berarti di dalamnya kan ada urinnya ya, sampai urinnya keluar. Karena berarti kalau urinnya keluar, ujungnya sudah sampai ke kandung ke. Terus pertanyaannya Pak, kalau pasiennya bukan karena retensi urin, karena mau operasi, kan pasang kateter juga ya. Terus sebelumnya dia sudah kencing, berarti urinnya sudah habis. Jadi kita masukkan, nggak ada urin yang keluar. Gimana? Kan tadi indikatornya urin keluar, tapi ini sudah barusan kencing. Nah, kalau kasus seperti itu maka masukkan sampai pangkal, biar aman. Ya, jadi tergantung kondisinya ya. Ini akan licin seperti pasien ini. Kalau notok ini bisa Anda angkat, ya ini yang susah ya karena panjang ya. Anda bisa angkat, lalu Anda tarik, ya biar bisa masuk. Nah, ini kalau urin sudah keluar, ini kalau yang retensi ya. Kalau urin sudah keluar kita tambahkan 2,5 cm. Ini misalnya urin keluar segini ya, kita tambahkan 2,5 cm. Ya. Fiksasinya di. Ya, ini biasanya kalau pasien asli akan keluar lagi, jadi harus kita pegang. Ya. Asli. Oke, setelah selesai kita tarik, kita lepas. Itu bolong, jangan lupa ya. Lepas bolongnya. Setelah itu difiksasi pakai flash. Fiksasinya di warna kuning ya, bukan di pangkal bagian karena tidak ada bahannya di sana. Oke, sudah selesai. Seperti itu ya tindakan pemasangan. Ada yang mau tanyakan? Belum ya? Oke, baik. Jika tidak ada, mungkin selanjutnya ada bisa mencoba ya. Ada yang mau mencoba? Ini Mbak, Ivan kayaknya mau mencoba. Ya, dari komunikasi. Cowok aja, karena lebih bagus. Saya tahu juga di sini saya akan melakukan pemasangan kateter bertujuan untuk membantu mengeluarkan cairan urin dan dipasangkan dengan waktu 5 sampai 7 detik. Tujuannya kan inform konsen ya. Apakah sama kayak jabung dulu? Yang pertama dilakukan apa? Enggak, prosedurnya tadi setelah komunikasi, kan urutannya apa dulu sebelum pasang kateter? Kurva Hg. Kalau laki-laki? Penisage-nya di mana kalau laki-laki? Di tangan aja. Pegang, pegangin. Oh iya. Harus pegang ya laki-laki ya. Mana-mana. Dari dalam, dia keluar, kemudian dibatang penisnya. Terus, oh iya tambahan kalau di RSSA itu nanti ada RSSA nggak tahu. Misal ke RSSA ya, maka perineum Hg ini nggak seperti itu.
kayak orang cebok. Ada cebok pakai apa? Pakai sablon di rumah? Enggak, pakai air. Jadi air sisa pakai air. Pakai ceret. Jangan kaget kalau pengen ada jin kok dikasih ceret. Bukan buat ngopi ya. Oke, lanjut. Selanjutnya pemasangan karet. Siapkan. Tadi ada berapa hal yang harus disiapkan sebelum pakai hand steril? Apa aja? Satu. Gel. Gel ditaruh di gel. Ditaruh di kasa yang ditaruh di apa? Terus setelah itu disiapkan dulu. Oh iya tidak. Kalau menyiapkan pakai hand sudah? Nah, ya. Jadi setelah handphone tadi dilepas, baru siapkan dulu, ambil kasa atau kapas ya, kalau ada kasa ya Pak. Pakai itu steril. Oh iya. Ini bukan gimana? Pakai tangan dulu. Mantap dari. Kemarin nggak coba? Taruh satu Pak, ditaruh pakai instrumen. Itu kalau ada kasa-kasa ya, yang nyaman. Satu aja. Taruh tanya taruh. Oke, kasih. Saya di kapasnya tadi, tanpa persetujuan ya jadi. Ada sama rasa apa? Mana? Emosi. Oke, yang pertama gel, yang kedua sebelum steril. Master, ya siapkan dulu. Anda tanpa perenal hygiene itu sudah aman. Maka dari itu kenapa perenal hygiene tidak wajib? Ini belas kasihan saya. Sampai lo tidak bisa. Cairan pengunci apa? Speknya sudah ya, pakai itu namanya. Oke, terus terakhir yang paling penting menghubungkan kateter dengan urotrek dalam kondisi Anda belum handphone steril, ya. Belum pakai handphone. Anda boleh megang itu di bawahnya putih dan di luar plastik. Terus jadi tidak usah dibuka nih ya, sembunyi-sembunyi. Dan ditempatkan pada tempat yang nyaman. Taruh yang enak, jangan sampai jatuh. Di ujian juga gitu ya, Anda atur sendiri tempat yang enak. Kadang bisa jadi mejanya nggak seperti ini, nanti ada bednya dan ada penguncinya pastinya. Oke, sudah siap semua? Baru pakai hand stand. Oke, pakai. Ini pakai gitu. Bagus. Oke, sudah siap pasien. Perawatnya, apa yang diambil pertama kali? Mbak Dela? Dewi? Grup Bono. Di mana kan Grup Bono? Ingat kalau Grup Bono ya? Jadi yang diingat dari tadi ini aja. Iya. Enggak, tadi di skip aja. Oke, sudah. Terus yang kedua? Ambil kateter dengan cara hati-hati. Anda ketika sudah steril tidak boleh pegang luar. Bisa ngambil dari dalam, ambil dari dalam. Ya. Kalau yang sudah bungkusnya hilang, dalamnya itu gampang ya. Nanti Anda yang pertama itu biasanya yang agak susah karena masih ada ini. Yang absen pertama siap-siap. Atau absen pertama yang dapat bilik ini ya. Pegang tangan dominan, jangan pegang putihnya ya. Jadi gini, kan sudah keluar. Gini aja. Ini taruh sini, lalu megang yang putihnya. Tangan kanan nggak? Ini duduk. Nah, betul. Ambil apa? Cel. Silakan. Nggak usah pindah tangan kiri aja. Cel.
Tapi nanti di rumah sakit pasti Anda akan dikondisikan masang sesuai dengan gender Anda ya. Ini contoh aja. Oke, pegang kaki. Karena seharusnya pasien tidur ya. Kalau tidur gini ya. Oke, tidur aja. Ini pegang. Dari sini Ya, enggak enak sih. Tapi gini aja. Iya sih. Yuk. Oke, silakan mulai dipasang. Bapak, ini tanda akan saya masukkan akan terasa tidak nyaman atau sakit. Bisa tarik nafas dalam. Tarik nafas dalam itu gimana? Terus kan dihembuskan kan ya, tidak tarik nafas dulu ya. Terus kapan masukkannya? Waktu tarik nafas dalam atau waktu dihembuskan? Coba Anda tarik nafas dalam, terus hembuskan. Yang rileks yang kapan? Tarik nafasnya nanti. Nanti saat itu. Ini pas rileksnya. Tidak rileks sama sekali saya. Kemudian Masukkan sampai. Kalau sudah keluar tambahi. Kalau tidak nanti nyangkau di uretranya ya. Tambahkan gasnya. Oke, setelah itu cuci sampai salah. Harus diputer kuncinya ya. Kalau enggak muncrat. Tapi kalau lepas sambil ditekan, putar. Nah, terus setelah itu ditarik. Tarik. Bapak, pengisian katanya mau saya tarik akan terasa tidak nyaman atau nyaman. Sampai Sudah. Kalau sudah yakin, kayak layangan. Oke, sudah. Terus sebelum difiksasi pressure, bolong dong. Masa ditambahin aksesoris? Susah banget. Ini memang areanya terlalu sempit ya. Nanti ada ujian akan dilurus. Nah, kalau seperti ini berarti lepas bolongnya terus fiksasi. Beri tepuk tangan untuk buka. Baik, itu tadi pemasangan kateter ya. Dan juga ada salah satu teman Anda yang sudah mencoba, sehingga nanti di skill mandiri ini kan klasikal ya, jadi dengan mencontohkan dan sebagainya. Nanti di pertemuan selanjutnya di mandiri teman-teman bisa mencoba semua. Ya, ada yang mau bertanyakan? Belum ya. Dan jangan lupa mengerjakan post test ya, ditulis ya. Baik, mungkin itu bisa kita akhiri. Semoga bermanfaat ya, dan jika masih ada yang ditanyakan bisa tanya nanti. Kita akhiri dengan bacaan doa bersama-sama. Kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.